Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak? Semoga hari-hari kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Salam edukasi. Hari ini kita akan belajar materi anekdot. Masih ingat pelajarannya yang lalu? Ya, betul. Pelajaran lalu kalian mempelajari struktur dan kebahasaan anekdot. Ada yang bisa membahasakan gambar ini? Iya, ini adalah gambar seekor tikus berdasi. Apa makna dibalik gambar seekor tikus berdasi ini? Betul. Pejabat yang korupsi, ya. Jadi karikatur gambar tikus berdasi ini diumpamakan seorang pejabat yang berpakaian rapi, kelihatan berwibawa, tetapi rupanya seorang koruptor. Nah, demikianlah kalau kita mau menyinggung atau menyindir pejabat publik, kita bisa melakukannya dengan membuat karikatur seperti ini atau dengan menyusun cerita lucu yang mengandung sindiran. Ya, hari ini kalian akan menyusun teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, ini adalah pengertian anekdot. Tentunya anak-anakku masih ingat bahwa anekdot merupakan cerita singkat yang dalamnya mengandung sindiran dan merupakan cerita yang lucu. Struktur anekdot. Struktur anekdot ada 5. Yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, ketiga krisis, keempat reaksi, dan terakhir adalah koda. Ada yang tahu apa itu abstraksi? Ya, abstraksi adalah gambaran umum dalam sebuah cerita. Orientasi berupa kejadian awal atau peristiwa awal dalam sebuah cerita. Nah, kalau krisis apa? Ya, betul. Krisis adalah masalah utama dalam sebuah cerita. Selanjutnya, reaksi. Reaksi adalah penyelesaian berupa respon dari krisis. Dan yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian penutup sebuah cerita. Ya, ini adalah ciri kebahasaan anekdot yang dilengkapi dengan contoh masing-masing. Yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa menuntut penuntut umum menyerang saksi. Yang kedua, kalimat retoris. Kalimat retoris itu adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contoh, akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Selanjutnya, penggunaan kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu berupa kata kerja tindakan. Contoh, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan dari jaksa. Penggunaan kalimat perintah. "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Yang keenam, penggunaan kalimat seru. Contohnya, "Oh, maaf. Wah, bagus sekali." Ya, demikian. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks anekdot. Ada beberapa langkah-langkah dalam menyusun anekdot. Yang pertama, menentukan tema dan topik sebagai masalah yang akan disorot. Yang kedua, menentukan tokoh terkait. Ketiga, menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang.
Keempat, merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang kelima, mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh. Dan terakhir, penyuntingan. Ya, setelah anekdot yang selesai, kita sunting bagian-bagian apa kira-kira yang perlu diperbaiki atau mungkin perlu ditambahkan dan sebagainya. Ini adalah contoh teks anekdot yang dilengkapi dengan struktur. Aksi maling tertangkap CCTV. Bagian abstraksi. Seorang warga melapor kemalingan. Bagian orientasi, pelapor. Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil pak, tapi saya beruntung. Selanjutnya pada bagian krisis, polisi. Kemalingan kok beruntung? Pelapor, iya pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Kemudian polisi bertanya, sudah minta izin malingnya untuk merekam? Pelapor, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Ini adalah bagian reaksinya ya. Selanjutnya, polisi menjawab, itu ilegal, Anda saya tangkap. Koda, pelapor heran dengan sikap polisi. Ya, demikian. Nah, tugas anak-anakku, silakan menyusun teks anekdot dengan tema bebas. Kalian akan mengkritisi kebijakan publik. Kerjakan pada LKPD yang Ibu telah sediakan. Demikian hari ini pelajaran kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.